e-procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, prakualifikasi, dan sourcing secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE, Sekjen Kementerian Keuangan. Latar belakangnya yaitu tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Biaya operasional yang tinggi dikarenakan perlunya penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam penggandaan barang atau jasa melalui media elektronik antara panitia dan penyedia jasa. Yang kedua, memudahkan sourcing dalam memperoleh data informasi. Yang ketiga, menjamin proses penggandaan barang atau jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat. Yang keempat, menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak yang sama bagi para pihak pelaku penggandaan barang atau jasa. Yang kelima, menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang atau jasa. Yang keenam, menciptakan situasi yang kondusif bagi operator pemerintah dan menjamin keselenggaranya komunikatif online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia. Yang kekurangan dan kelebihan e-procurement. Yang pertama, kekurangannya itu sebagian kontraktor kurang memahami e-procurement. Yang kedua, lemahnya keamanan di web Indonesia jadi rawan terhadap kejahatan cybercrime. Yang ketiga, masih sulitnya mengakses untuk memantau pelaksanaan lelang. Yang keempat, peserta lelang harus mengambil NPL sebelum mengikuti lelang. Dan yang kelebihannya yaitu yang pertama, penyedia barang atau jasa yang berminat mengikuti lelang cukup satu kali atau sekali registrasi. Yang kedua, pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung. Dan yang ketiga, proses penawaran dilengkapi dengan sistem kunci publik sehingga keamanan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, respon yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang. Selanjutnya, adanya optimasi waktu proses pengadaan barang atau jasa. Yang selanjutnya, komunikasi dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisasi pertemuan antara penyediaan barang atau jasa dengan panitia penggandaan. Yang terakhir, mengurangi dan menekan biaya dari kedua belah pihak. Proses e-procurement. Pertama, mencari vendor dan produk yang diinginkan dengan menggunakan e-katalog, brosur, telepon, kunjungan langsung, dan lain-lain. Lalu, melakukan kualifikasi vendor, dilakukan memilih vendor yang dapat diajak bekerja sama demi keperluan pengadaan perusahaan. Pemilihan vendor dapat dilakukan dengan pencarian informasi tentang vendor manakah yang sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, memilih mekanisme pasar seperti free fight, umum, lelang, barter, dan lain-lain. Lalu, melakukan perbandingan serta negosiasi mengenai kualifikasi barang, harga barang, metode pengiriman, dan lain-lain. Lalu, membuat kesepakatan kontrak untuk pembelian setelah negosiasi berhasil. Selanjutnya, membuat proses order atau PO. Yang terakhir, mengatur jadwal pengambilan atau pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian melakukan pembayaran kepada vendor.